Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan part sebelumnya. Scene berpindah 4 jam kemudian, pelayan Nona Kalin datang melapor. Nona, Michan sekeluarga sudah pergi, tapi mereka membawa barang-barang berharga dari rumah. Anda lihat saja. Namun, belum selesai dia berbicara, Nona Kalin langsung menyela. Ambil saja, ambil yang banyak. Kalau mereka tidak pergi dengan harapan, nanti bagaimana bisa menjatuhkan mereka ke jurang keputusasaan? Ucap Nona Kalin dengan santai. Sedangkan tikus ceri yang mendengar ucapan Nona Kalin menimpali. Dewi Naga, bukannya Anda mau membantu aku membunuh Michan? Kenapa membiarkan mereka pergi? Tanya tikus ceri. Ngapain terburu-buru? Bukannya bagi manusia membunuh itu ilegal. Kulihat Kejaksaan Daerah Kota Yukasa sangat adil, bupatinya pasti orang jujur. Jawab Kalin meyakinkan tikus ceri. Dengan tegas, Kalin melanjutkan. 2 hari lagi aku akan memberitahu dia kebenarannya. Lalu tangkap Michan dan umumkan kepada dunia. Nanti dia akan dipermalukan dan dihukum di kantor bupati, lalu dicerca rakyat. Bukannya itu lebih menderita daripada langsung kubunuh, ucap Nona Kalin menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Kalin, tikus ceri menimpali, "Oke." Setelah Dewi Naga bilang begitu, "Kurasa ini lebih seru," ucap tikus ceri sambil membayangkan Michan yang diarak di jalanan dan dilempari oleh warga. Oke, lanjut. Scene kemudian berpindah pada pukul 5 subuh di rumah Nona Kalin. Nona Kalin yang sedang tertidur diganggu oleh Foni. Ketika Nona Kalin bangun sambil mengucek-ngucek matanya, dia langsung sangat bahagia melihat Foni yang sudah bisa berubah menjadi roh. "Bocah, kamu mengumpulkan roh secepat ini, berbakat sekali," ucap Nona Kalin senang. Terlihat Foni yang begitu imut dan menggemaskan menempel pada Nona Kalin. "Ibu, aku lapar," ucap Foni dengan manja. "Pantas saja bangunin aku pagi-pagi, ternyata karena lapar," ucap Nona Kalin sambil mengangkat Foni. Lalu Nona Kalin mengeluarkan sihir di telunjuknya. Foni pun lalu memakan sihir tersebut dengan antusias. "Ini, makanlah. Melihat keimutanmu, ibu yakin kamu bukan siluman," ucap Nona Kalin. Namun, Foni yang selesai memakan sihir buatan Kalin terlihat murung. "Ibu, aku masih lapar," ucap Foni dengan ekspresi sedih. Sedangkan Kalin yang melihat itu berpikir, "Aneh, kamu baru lahir sehari, harusnya energi spiritual segini sudah cukup. Apa karena kamu elemen api? Sebanyak apapun energi spiritual tidak bisa membuat kamu kenyang." "Sudahlah, ibu punya solusi. Oh ya, aku membawa setetes darah Jordi waktu ke dunia manusia. Ada api asli Phoenix dalam darah itu. Sumbernya juga sama dengan anak ini. Coba aku berikan padamu," ucap Nona Kalin sambil mengeluarkan darah tersebut di telunjuknya. Foni yang melihat darah tersebut begitu senang. "Ibu, aku mau makan itu," ucap Foni dengan antusias. Terlihat Foni yang memakan darah tersebut. "Ibu yang terbaik," kata Foni dengan ekspresi yang menggemaskan. Melihat Foni yang menyukai makanan itu, membuat Kalin berpikir, pantas saja bersikeras makan Williams di kehidupan sebelumnya. Saat Kalin mengandungnya, tidak memberinya makan darah asli Phoenix, jadi kehilangan pondasi. "Tapi, stokku juga tidak cukup, harus minta sama ayahnya," gumam Nona Kalin. Lalu sambil mengelus kepala Foni, Kalin berkata, "Foni, ibu ajak kamu main dengan ayah. Gimana?" tanya Nona Kalin. Sedangkan Foni yang mendengar tawaran ibunya langsung membayangkan sosok ayahnya. Dan pada akhirnya Foni pun menangis. Lalu Kalin pun mencoba menenangkan Foni dengan berkata, "Ayahmu punya darah Phoenix kesukaanmu. Itu yang barusan kamu makan. Ibu sudah tidak punya, tapi ayah punya banyak. Kamu mau?" tanya Nona Kalin menjelaskan. Foni yang mendengar penjelasan ibunya mulai berpikir, "Gimana ini? Aku mau. Tapi ayah galak. Aku takut ayah bunuh aku," ucap Foni dengan ekspresi kebingungan. Lalu, Foni mau ke sana. "Enggak, menurut ibu, kita harus ke sana,"
Karena Fonny nggak bisa kalahin ayah, harus makan darah Phoenix dan jati kuat dulu. Baru bisa beri pelajaran pada ayah, ucap Nona Kailin menjelaskan. Fonny yang mendengar penjelasan ibunya kembali terlihat sedih. Tapi, Fonny nggak mau pukul ayah, cuma mau jati anak baik di perut ibu, ucap Fonny. Mana bola nggak jati kuat, kamu putraku? Mana boleh ditindas sama dia? Coba pikir, kalau kamu bisa pukul dadanya tiap hari dan tanya dia, suka sama kamu atau tidak? Kalau dia nggak suka, kamu pukul dia tiap hari. Nanti ayahmu Jati nggak tahan, Jati suka banget sama kamu, ucap Nona Kailin. Setelah mendengar itu, terlihat Fonny yang memasang ekspresi kebingungan. Lalu Kailin kembali melanjutkan sambil tersenyum. Sungguh, ibu nggak bohongin Fonny, ucap Nona Kailin meyakinkan. Sambil menghela nafas panjang, Fonny menimpali, baiklah, demi ibu Fonny ikut ibu, ucap Fonny dengan kesal. Dengan tersenyum manis, Kailin menimpali, oke, ibu bawa kamu setelah selesai kultivasi, ucap Nona Kailin. Kemudian scene berpindah memperlihatkan sebuah kediaman. Terlihat kereta kuda yang baru saja berhenti di depan gerbang itu. Terlihat Nona Kailin dan seorang wanita. Nona, ini kediaman yang mulia cucu kaisar, ucap wanita itu sambil menunjuk kediaman tersebut. Sambil memberikan upah kepada pelayan itu, Nona Kailin berkata, terima kasih sudah menunjukkan jalan, Bibi. Sambil menerima upah itu, Bibi menimpali, Nona terlalu sungkan, ucap Bibi. Setelah Bibi pergi, Kailin lalu membuka pintu kediaman Williams. Kailin bergumam, memang agak usang, tapi bersih. Benar juga, meski diusir, tetap saja keluarga putra mahkota. Jati nggak boleh terlalu menderita. Saat Kailin telah memasuki kediaman Williams, dia lalu bertanya sambil memanggil, ada orang? Tanya Kailin. Di sisi lain, Williams yang sedang memasak di dapur mendengar Kailin yang telah datang ke tempat itu bergumam. Kenapa dia sudah datang duluan? Ucap Williams. Karena tidak ada respon, Kailin mengambil inisiatif untuk memasuki rumah tersebut. Saat baru membuka pintu, Kailin mendapati Williams yang sedang memasak. Yang mulia cucu kaisar, masih harus memasak sendiri? Sapa Kailin. Lalu Williams yang masih memasak menjawab, perintah kakak kaisar. Harus melakukan semua sendirian kalau mau berbakti kepada orang tua. Demi ini, kakak kaisar mengutus pasukan untuk berjaga di desa nelayan dan mengawasi aku, ucapnya menjelaskan. Setelah mendengar itu, Kailin bergumam, oh, ternyata di sini ada orang-orang kaisar. Williams lagi mengingatkan aku supaya hati-hati saat menggunakan kekuatan dewa. Setelah selesai memasak, Williams mengambil lap tangan kemudian membersihkan tangannya seraya bertanya, ada apa kamu mencari aku? Tanya Williams penasaran. Lalu Kailin menimpali, di rumah ada orang lain nggak? Kita bicara di tempat lain saja, ucap Kailin. Sambil membawa makanan, Williams menjawab, masuk saja. Orang tuaku lagi pergi, aku sendirian di rumah, jawab Williams. Dan terlihat Williams yang menyiapkan makanan tersebut di atas meja. Nona Kailin yang mendengar ucapan Williams selalu menimpali, ibumu selir putra mahkota. Sekarang malah menurunkan derajatnya dan membersihkan rumah. Pandai sekali beradaptasi. Sungguh istri dan ibu yang baik, ucap Kailin. Sembari menyiapkan kursi, Williams menjawab, ibuku nggak menyentuh air kotor. Aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, ucap Williams. Seraya tersenyum, Kailin berkata, kalau begitu, Anda cekatan juga ya? Gak usah sengaja memuji aku, katakan saja. Ada apa mencariku? Ucap Williams. Baklia, aku terus terang saja. Williams, sebenarnya kamu bukan orang biasa. Asalmu keluarga Brahman, alam dewa iblis. Namun sebelum Kailin menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba pangeran menjatuhkan gelasnya. Williams pun merasakan kepalanya yang teramat sakit setelah mendengar perkataan Kailin. Melihat Williams yang kesakitan, Kailin buru-buru memberikan pertolongan menggunakan sihirnya. Namun sihir Kailin langsung terpental setelah menyentuh Williams. Sontak hal itu mengejutkan Kailin. Namun setelah sihir Kailin dipantulkan, tiba-tiba Williams kebingungan seakan melupakan kejadian sebelumnya. Ngapain kamu ke belakangku? Duduk, ucap Williams.
Sebenarnya kenapa kamu mencariku? Tanya Williams. Sedangkan Kalin yang melihat Williams seperti itu, seakan melupakan kejadian yang barusan terjadi, membuat Kalin keheranan. Dia pun kemudian bertanya kepada Williams, "Kamu masih ingat perkataanku barusan?" Sembari menuangkan air ke gelasnya, Williams menjawab, "Masih, kamu memujiku cekatan." "Kenapa? Mau memujiku lagi?" tanya Williams. Setelah mendengar jawaban Williams, Kalin pun mengambil sebuah kesimpulan. Tampaknya Kaisar Anto sudah membatasi jiwanya. Asalkan melibatkan keluarga Brahman, ingatan terkait bakalan dihapus supaya dia nggak ingat identitas Kaisar, pikir Kalin. Setelah memikirkan itu, Kalin terlihat cukup frustasi. Gawat, Kaisar Anto kejam banget. Dia mau Williams nggak balik lagi selamanya. Kalau nggak bisa menjelaskan identitas padanya, bagaimana bisa menjelaskan asal-usul Fonny? Gumam Kalin. Di sisi lain, William yang tidak sabaran langsung meminta Kalin untuk segera menjelaskan tujuan kunjungannya. Di rumah Williams, tampaknya kamu belum yakin mau bicara apa. Pikirkan lagi saja. Aku ada di dapur. Panggil aku kalau sudah siap, ucap Williams. Lalu Williams beranjak dari kursinya untuk pergi ke dapur. Tapi tiba-tiba pelayan masuk dengan terburu-buru. "Yang mulia cucu Kaisar." "Gawat, kakek Anda mau dihajar mati oleh Tuan Kino," ucap pelayan dengan panik. Williams yang mendengar itu sontak terkejut. "Berani-beraninya melukai keluargaku," ucap Williams dengan marah. Williams yang marah lalu meniup sebuah peluit. Setelah peluit itu ditiup, terlihat beberapa langkah kaki yang sedang berjalan. Langkah kaki itu berasal dari para pengawal Williams. Seraya memberi hormat kepada Williams, pengawal itu berkata, "Hamba hadir, menunggu perintah yang mulia." Williams selalu melirik Kalin sambil berkata, "Nona, silakan duduk. Aku pamit dulu," ucap Williams. Kalin yang melihat kepergian Williams bersama pengawalnya hanya tersenyum sambil bergumam, "Ada masalah? Bukankah ini memang keinginanku? Kalau membantu dia membereskan masalah, lalu minta intisari darah, pasti akan lebih mudah," ucap Kalin dalam hati. Tidak lama kemudian, scene berpindah di kediaman Tuan Kino. Terlihat di rumah Tuan Kino sudah ramai orang-orang yang berkerumun. Dan terlihat Williams beserta pengawalnya telah sampai di tempat itu. Terlihat kakek Williams yang dipukuli dan ditendang hingga terluka. "Jangan pukul aku lagi, aku sudah berdarah, sakit banget. Aku mau ke tabib," ucap kakek Williams memohon. Saat Williams melihat orang-orang memukuli kakeknya, sontak berteriak menyuruh mereka untuk berhenti. Lalu Williams segera memapa kakeknya untuk berdiri. "Jangan takut, Kek. Williams ada di sini." Setelah mengucapkan hal itu, Williams pun tampak begitu murka, di mana para pengawal yang mulai, "Kami di sini," ucap para pengawal. William kemudian menyuruh para pengawal untuk mengikat dan memotong tangan orang-orang yang telah memukul kakeknya. Pengawal yang mendengar perintah Williams langsung mengiyakan dan bersiap menjalankan perintah. Kakek Williams yang merasa sakit kemudian mengeluh kepada Williams. "Williams, sakit sekali. Mereka memukuliku sampai berdarah," ucap kakek. Williams selalu menimpali, "Mereka sudah membuat kakek berdarah. Bagaimana kalau membunuh mereka semua?" tanya Williams. Kakek yang mendengar itu buru-buru menahan Williams. "Jangan, Williams yang baik. Kita nggak membunuh, cukup memukul mereka saja," kata kakek menjelaskan. Williams yang mendengar itu lalu mengiyakan dan mengikuti keinginan kakek. Lalu terlihat pengawal yang telah mengikat orang-orang yang telah memukul kakek Williams. Tuan Kino yang telah diikat menangis sambil memohon kepada Williams agar diampuni. "Yang mulia, mohon ampun, hamba nggak tahu kalau dia kakek Anda. Hamba sudah tahu salah," ucap Tuan Kino sambil bersimpuh di tanah. Sedangkan Williams yang melihat kakeknya bergumam, "Untungnya cuma kulit yang robek, nggak ada luka yang parah." Tidak lama berselang, pengawal kemudian datang membawa obat kepada Williams. "Yang mulia, ini obat untuk luka robek," ucap pengawal sambil menyerahkan obatnya. Williams pun kemudian mengambil obat tersebut dan memberikannya pada luka kakek. "Awalnya, kakekku Perdana Menteri Kekaisaran. 4 tahun lalu, dia dijebak dan dipenjarakan. Seluruh keluarganya dimusnahkan.
Karena itu dia jadi gila. Sekarang dipermalukan begini, gumam Williams. Setelah memberikan obat kepada luka kakek, Williams berkata, "Jeti, salahku biasanya terlalu rendah hati. Lalu kalian bisa cari masalah." "Benar." Tuan Kino yang mendengar itu buru-buru menjawab, "Hamba tidak berani. Itu karena dia memecahkan warisan keluargaku." "Hamba marah sesaat," ucap Tuan Kino menjelaskan. Kemudian Williams menimpali, "Kamu cari saja keluarganya untuk ganti rugi. Kamu malah menghakimi sendiri. Itu tidak bisa dimaafkan." Seret Tuan Kino dan pelayan-pelayannya keluar. "Pukul mereka dengan tongkat 30 kali. Kalau sudah selesai, baru aku bicarakan ganti rugi sama kamu," ucap Williams. Dan terdengarlah suara kesakitan Tuan Kino dan pelayan-pelayannya yang meminta ampun kepada Williams. Sedangkan Williams yang mendengar teriakan mereka sama sekali tidak peduli. Di antara kerumunan warga yang berkumpul melihat kejadian itu, terlihat Nona Kalin yang juga datang menyusul Williams. Dari dalam perut Kalin, Foni sedang menangis menyaksikan perbuatan ayahnya. "Ayah jahat sekali. Ayah baik sama orang lain, tapi jahat pada Foni," ucap Foni dengan sedih. Dan terlihat Kalin yang mengelus perutnya untuk menghibur Foni. "Nak, berikan ayah sedikit waktu. Dia pasti akan menyukaimu," ucap Kalin. Tidak lama kemudian, Tuan Kino yang telah dipukuli oleh pengawal kemudian diseret ke depan Williams. "Tadi kamu bilang kakekku sudah memecahkan warisan milik keluargamu. Seharusnya warisan itu dijaga dengan ketat. Bagaimana kakekku bisa semudah itu mengambilnya? Jelaskan padaku. Jika ini beneran perbuatan kakek, aku akan ganti rugi. Tapi, kalau ada yang dengan sengaja menjebak kakekku, aku akan membunuh orang itu," ucap Williams dengan tegas. Seraya bersimpuh di depan Williams, Tuan Kino kemudian menjelaskan, "Akan kuceritakan. Saat ulang tahun ibunya Hakim, hamba ingin memberikan pohon karang merah pada Hakim. Pertama, untuk keuntungan masing-masing pihak. Kedua, untuk meminta Hakim merekomendasikan tabib kekaisaran padaku untuk menyembuhkan penyakit mandulku. Aku pikir tidak akan bisa melihatnya lagi di masa depan. Jadi aku mengundang beberapa ke rumahku untuk menikmati pohon ini. Pohon karang merah ini berwarna merah darah seperti jiok. Di bawah sinar matahari, bisa melihat warnanya mengalir seperti darah. Sangat indah. Aku meletakkannya di meja luar ruangan, lalu menikmati keindahannya bersama dengan teman-temanku. Tapi yang mulia, kakek Anda lewat dan bersikeras mengatakan bahwa pohon karang merah itu palsu," ucap Tuan Kino menjelaskan, sambil membayangkan kejadian sebelumnya ketika kakek Williams yang melihat pohon karang merah. Tuan Kino melanjutkan penjelasannya. "Benda ini warisan keluargaku. Bagaimana aku bisa membiarkan orang luar asal menilainya? Selain itu, karena pohon karang ini mau kuberikan pada Hakim, aku harus membantah ucapan kakek Anda. Aku menyuruh pelayanku mengizinkannya masuk dan menyuruh kakek Anda menjelaskan apa alasannya. Mengatakan pohon karang merah ini palsu. Dia sudah mengelilingi pohon karang merah sebanyak 2 kali dan terus bilang bahwa pohon ini palsu, tanpa bukti apapun. Aku melihatnya seperti nggak waras, jadi aku mengusirnya. Siapa yang menyangka saat pelayanku menariknya, dia langsung menjatuhkan pohon karang merah itu. Setelah itu, dia masih menunjuk-nunjuk dan bilang bahwa ini bukti yang menyatakan barang ini palsu," ucap Tuan Kino menjelaskan panjang lebar. Setelah menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Williams, Tuan Kino kembali berkata, "Hamba benar-benar marah. Jeti menyuruh pelayan memukulnya," ucap Tuan Kino mengakhiri penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan Tuan Kino, Williams bergumam, "Benar, dia berkata jujur." Lalu terlihat kakek Williams yang menarik baju Williams. Williams lalu melihat kakeknya. Kakek berkata kepada Williams, "Williams, beritahu mereka kalau itu palsu." Sedangkan Williams yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Dia kemudian berusaha menenangkan kakeknya. "Baik, kakek jangan khawatir. Aku lihat dulu, ya," ucap Williams. Kemudian Williams dibawakan pecahan dari pohon karang merah untuk dia periksa. Walaupun kondisi kakakku sedikit bermasalah, tapi dia berasal dari keluarga kalangan atas dan pernah menjabat sebagai menteri. Dia sangat berpengalaman dalam menilai barang berharga.
Jadi dia pasti tidak akan salah, ucap Williams sambil dia menilai karang merah. Lalu Williams terkejut karena melihat Nona Kalin yang berjalan mendekat kepadanya. Kenapa? Apa kamu juga mau menguji keaslian karang ini? Tanya Williams kepada Nona Kalin. Williams lalu memberikan potongan yang berada di tangannya kepada Kalin untuk dinilai. Setelah Kalin menilai karang merah tersebut, Williams kemudian diberikan potongan yang lain oleh pengawalnya. Williams dengan tegas berkata, "Kakek nggak bohong, pohon karang merah ini memang palsu. Katanya dia bisa mengalir seperti darah di bawah sinar matahari. Aku sedikit curiga," ucap Williams menilai karang merah. Tapi Kalin langsung menyela. Kalin mengatakan bahwa karang merah tersebut merupakan barang yang asli. Namun Williams mencoba menyangkalnya dengan berkata, "Kamu tidak mengerti. Cantik dan bagus bukan berarti asli," ucap Williams. Sedangkan Kalin yang mendengar perkataan Williams berkata di dalam hati, "Aku nggak ngerti, aku di laut ribuan tahun, memangnya bisa nggak ngerti karang?" Gumam Kalin dengan nada sinis. Williams kembali melanjutkan perkataannya, "Di istana, umumnya ada 3 cara untuk menilai keaslian hiasan karang. Pertama, lihat pola cincin pohon. Setelah batang pohon memisah secara melintang, akan ada cincin pertumbuhan. Begitu juga dengan karang. Bagian patahan pohon karang asli akan memiliki pola melingkar, tapi milik keluarga Giantar tidak," ucap Williams menjelaskan. Lalu dia melanjutkan penjelasannya sambil dia mengangkat karang merah ke atas. Kedua dari warnanya. Warna karang merah asli, terang di dalam dan gelap di luar. Warnanya berubah secara teratur. Warna karang keluarga Giantar merata. Bagian dalam dan luarnya sama, ini jelas palsu. Ketiga dari beratnya. Karang merah telah mengendap di dasar laut ribuan tahun, jadi terasa cukup berat. Coba karang merah keluarga Giantar, ini jelas ringan, ucap Williams menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan yang dilontarkan oleh Williams, Kalin lalu menanggapi sambil memainkan karang merah tersebut. "Yang mulia cucu kaisar, cara penilaianmu benar. Karang merah seperti ini memang bermasalah. Tapi, permasalahannya, barang ini bukan barang palsu. Malahan harta tak ternilai yang lebih berharga dan langka," ucap Kalin. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.